Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidq wal wafa. Nahnu fi rahin wa rahah wa huburin wa istirahah. Nikmatul Islam a'la nikmatin halat bisah. Alhamdulillah, kembali lagi majelis. Pertama-tama minta maaf lambat. Kata kayak biasanya standby di sebelah. Maaf lambat. Dari Banjarmasin. Sebujurnya alasannya lain dari Banjar, Bang. Indonesia main tadi. Terlambat nonton bola tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali dalam kitab Adab Sulukul Murid. Adab Sulukul Murid, adab kitab karangannya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Faslun, kata beliau, mengatakan awal syai'in yabda'u bil murid fi ta'rifillah tasrihu tauba ila Allah Ta'ala min jami'i dzunub. Ketika seseorang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, cara satu-satunya atau jalan yang pertama ketika dia ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benarnya taubat. Dengan taubat yang sejati. Ketika seorang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat dulu. Taubat. Dengan sebenar-benarnya taubat. Dengan taubat yang benar. Maksudnya taubat yang benar seperti apa? Dia menyesali perbuatannya. Itu taubat yang benar. Menyesali perbuatannya. Menyesali perbuatannya. Atau yang disebut dengan kita taubatan nasuha. Taubatan nasuha ketika seseorang taubat dan tidak melakukan hal yang sama untuk dua kali. Itu namanya taubatan nasuha. Tashihu taubat, taubat yang sebenar-benar. Setiap dari kita pasti pernah terjatuh dalam kemaksiatan. Setiap dari kita pernah terjatuh dalam kemaksiatan. Kata Habib Hadrah, bukan aib, bukan kekurangan. Kalau orang itu sering melakukan kesalahan, bukan. Tapi kekurangan, tapi aib kalau orang itu sudah jatuh tapi nggak mau bangkit lagi. Jadi kalau kita punya kekurangan, kita punya kesalahan, kita ubah dengan taubat. Kalau kesalahan kita, dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta maaf sama Allah, kita beristighfar. Kalau sama makhluk jangan cuma istighfar, kita minta maaf sama manusia. Di situ dikatakan oleh ulama, kalau kita punya dosa sama orang, kita lihat orangnya. Kalau sekira dosanya kita sebut, apa yang kita lakukan kepada orang itu kita sebut, misalnya kita menggibah. Kalau kita sebut apa yang digibahi dia marah, kita nggak usah sebut kesalahannya. Kita cukup bilang, belum minta maaf lah, ada salah apa itu cukup. Tapi kalau orangnya ini penyabar, kita sebutkan, belum minta maaf lah, tadi udah menggibah, belum sampai tipian kayak ini. Namun orangnya penyarikan ya, kita yang sakit. Oh, ternyata ikam lah yang pandai di belakang. Diperbolehkan, tapi minta maaf sama manusia. Minta maaf. Dan jangan lupa juga kata baginda Nabi Muhammad SAW, jadikanlah setiap sebelum tidur engkau menghatamkan Al-Quran yang pertama. Bagaimana menghatamkan Al-Quran? Baca kulhu 3 kali setiap malam sebelum tidur. Lalu maafkanlah semua orang muslim yang menyakitimu. Maafkan, kita bilang sama Allah, ya Allah, aku maafkan semua orang yang menzalimiku, yang menzalimi ataupun yang tidak menzalimiku, yang punya dosa sama aku, yang punya tidak punya dosa. Belum maafkan beratan ya Allah. Belum maafkan. Dinyatakan semuanya sebelum tidur. Dinyatakan. Insya Allah bapaknya khair. Karena itu orang yang lebih baik. Orang yang tidur tidak memiliki dendam dalam hatinya, itu luar biasa. Membersihkan hati. Taubat sebenar-benarnya. Ketika memiliki kesalahan dengan orang lain, memiliki dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat dengan cara-caranya taubat macam-macam. Caranya taubat. Dan makanya orang yang taubat ini dicintai sama Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Maka innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Dan tidak cuma satu kali dia pernah kata seperti itu. Sering dikatakan, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Allah cinta dengan orang-orang yang ahli taubat. Tawwabin itu sering kali taubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan suka bersuci. Setiap dari kita ini punya maksiat, punya dosa, dan dosa manusia itu beda-beda. Dosanya orang awam, ya dosa yang kita ketahui semuanya dosa orang awam. Kalau dosanya para wali itu berbeda dengan kita.
Dosanya wali beda. Sama kayak kita. Dosanya para wali pernah terjadi di zaman Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali ketika melihat muridnya terlintas dalam hatinya, tersirat di dalam hatinya, ujar Zaidin melihat muridnya, satu aja dari muridku masuk ke satu kampung, tidak orang bungolnya lagi. Saking bangganya, karena memang kenyataan, satu daripada muridnya Imam Ghazali kalau disuruh dakwah pasti jadi semua sekampungan, jadi ulama semua. Al-Imam Ghazali, Imam Ghazali pintarnya luar biasa, cerdasnya, kefasihannya ketika berbicara, kealimannya ketika berceramah luar biasa. Dikatakan dalam riwayat tidak sedikit kalau beliau sudah pengajian ataupun beliau berceramah paling sedikitnya 3 orang yang meninggal sekali ceramah. Sekali beliau berpidato, sedikitnya 3 orang. Bayang. Ketika tersirat dalam hatinya beliau seperti itu, 1 orang saja, namun masuk dalam satu kampung tidak bungulnya lagi. Dalam hati dia kadang ceramah sih, dalam hati kata. Dalam hati. Allah tegur langsung dengan cara apa? Ada orang yang nanya. Ada orang yang nanya. Tiba-tiba angkat tangan. Ketika beliau bertanya, apakah ada yang aku takut? Ada yang mau tanya? Kata beliau, iya, ada yang tanya. Ketika ditanya, wahai imam, engkau tadi menjadi imam salat, engkau membaca dalam salatmu kullu yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala itu melakukan suatu hal. Ulun hendak bertakun, apa gawean Allah? Imam Ghazali ditanya, apa gawean Allah? Kita ini kan sampai masih situ. Pikiran kita ini gawean hari-hari yang kita jelas masih gawean Allah lagi dipikirkan. Ini Imam Ghazali ditanya hal seperti itu, langsung hilang semua ilmu, tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab Imam Ghazali. Dibuka di belakang kita, kadidah di dalam kitab kadidah. Ada dibuka di kitab apa aja kadidah. Bingung Imam Ghazali, sampai akhirnya bilang apa Imam Ghazali? Isuk aku jawab. BPR jadi isuk aku jawab. Seharian di rumah mencari tentang jawaban, tidak dapat. Di hari kedua, orang tadi bertakun lagi. Wahai imam, dapatkah sudah jawabannya? Ujar Imam Ghazali, isuk-isuklah, isuk. 2 hari mencari, kada dapat lagi. Supan sampai Imam Ghazali katakan apa? Aku malu hadir majelis ilmu. Takutan orang ini ada. Di hari kedua hadir lagi majelis ilmu, ada masih manusianya. Takut lagi, dapatkah sudah imam? Pertanyaannya. Jawabannya dapatkah sudah? Kada dapat masih. Sampai di hari ketiga, di malam hari ketiga beliau bermunajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat. Subhanallah, pada malam ketiga beliau bermimpi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpinya Rasulullah berkata, "Wahai Aba Hamid, ya Aba Hamid." Julukannya Imam Ghazali ini Aba Hamid. Aba Hamid julukannya. Ya Aba Hamid. Kalau ada orang yang bertanya kepada Masya Allah, apa pekerjaannya Allah? Katakan, Inna Allah yarfa'u aqwaman wa yudhillu aqwam. Allah Subhanahu wa taala kerjaannya mengangkat suatu kaum, mengangkat derajat suatu kaum dan menurunkan derajat yang lain. Ataupun dalam riwayat yang lain dikatakan Inna Allah yusallu 'alan nabi. Inna Allah yusallu 'alan nabi. Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi. Kepada aku maksudnya baginda Nabi Muhammad. Langsung, karena pemimpi baginda Nabi ini dapat jawabannya. Sung-sung pengajian, murid belum hadir, sidin dulu. Sung-sung pengajian dapat sudah jawabannya, apalagi dicarinya. Sebelumnya hari-hari yang lalu takutan hari ini mencari dah. Sudah ada dah kunci jawaban. Belum apa-apa, hanya mukadimah, hanya assalamualaikum tuntung. Mana yang bertakun semalam? Baca kitab belum nih? Langsung Imam Ghazali. Mana yang bertakun semalam? Mengangkat tangannya. 3 hari yang lalu engkau bertanya kepadaku, apa pekerjaan Allah? Sesungguhnya dijawab Imam Ghazali. Pekerjaan Allah Subhanahu wa taala adalah mengangkat derajat suatu orang, mengangkat derajat seseorang dan menurunkan derajat orang lain. Dalam riwayat yang lain Allah Subhanahu wa taala pekerjaannya ialah bersalawat kepada baginda Nabi. Karena dalam sigah fi'il mudhari artinya terus-terus. Orang ini kada heran. Yang nanya dengan Imam Ghazali tidak heran. Biasa aja. Malah berkata apa? Ya Aba Hamid, aqsirus salah wassalam ala man 'allamaka fil manam. Wahai imam, perbanyak salawat serta salam kepada orang yang mengajar engkau di dalam mimpi.
Wali lagi. Wali lagi. Makanya kami masyhur bi barakatil mastur. Berapa banyak orang-orang yang terkenal karena berkahnya orang yang tidak dikenal. Banyak. Orang-orang yang terkenal berkahnya orang yang tidak dikenal. Makanya terkadang lebih keramat yang banyak orang kada tahu daripada yang terkenal. Tapi jangan berarti ketika kita menjadi satu orang wali, ada keramat nih lain wali nih. Situ yang wala, datang ke wali hendak mentes terus. Jangan kayak itu. Karena sungguh ketahuilah para wali takut ketika mereka berdoa dikabulkan sama Allah, takut. Para walinya Allah malah berharap ketika mereka berdoa tidak dikabulkan Allah. Mereka mengharap doanya tidak dikabul. Karena takut menjadi hisab nanti di hari kiamat. Takut menjadi hisab. Dan doa yang tidak dikabulkan di dunia, sungguh pahalanya lebih besar di akhirat. Ulama, walinya Allah banyak mengharap doanya dikabulkan di akhirat saja sudah. Di akhirat dikabul. Itu dosanya wali. Kembali dalam pembahasan dosanya wali, dosanya Imam Ghazali ketika sesuatu yang tersirat di hati menjadi dosa. Kalau kita kayak dosa benar sudah kita. Jangankan seharian, yang wah ini ada di sini kan ada sudah kretek di hati ini. Jangankan yang sehari ini wah ini ada kretek, macam-macam yang sudah kretek di hati ini. Jaka harus yang dicari. Jaka ini kan ada lawannya, bang sudah lawan jaka. Amunnya yang jadi lawannya. Masalah kretek di hati aja. Dan pernah juga Al-Imam Syafi'i, beliau imam yang sungguh luar biasa. Yang mana beliau Imam Syafi'i amun membaca kitab pasti lembar yang di kiri ditutup. Karena apa? Beliau itu sekali membaca hafal. Jadi Imam Syafi'i, aku tutup karena aku takut yang kiri dulu yang hafal. Ya sih. Sekali baca hafal karena kepintarannya luar biasa. Imam Syafi'i. Amun ke masjid dari rumah ke masjid berjalan pasti telinganya ditutup kapas. Kenapa wahai Imam engkau menutup telingamu menggunakan kapas? Karena kalau aku buka aku hafal dengan omongan orang yang ada yang kulewati. Hafal. Imam Syafi'i. Pernah suatu ketika beliau nih sekali baca kada masuk lagi, kenapa? 2 kali baru hafal. Maka beliau mengadu kepada gurunya Al-Waqi. Beliau mengatakan dalam syairnya, "Syakautu ila waqi'in an su'i hifdi fa arsyadani ila tarki al-ma'asi fa inna nurullah fa inna ilmu nurullah wal nurullah la yuqal al-'asi." Aku mengadu kepada guruku Syekh Al-Waqi. Kata guruku, "Syakautu waqi'in an su'i hifdi fa arsyadani ila tarki al-ma'asi." Aku mengadu kepada guruku Syekh Waqi tentang hafalanku lemah. Lemahnya Sidin itu baca 2 kali hanya hafal. Lemahnya Sidin. Namun lemahnya kita nih, ulun ini luar kepala lebih baik. Karena masuk-masuk. Itu menurut kita. Beliau lemah hafalannya karena 2 kali baca. Maka gurunya mengatakan, engkau melakukan kemaksiatan. Diingat-ingat lawan beliau. Ternyata apa kemaksiatan beliau? Sholat duhanya. Yang biasanya beliau sholat duha 12 rakaat, beliau sholat duha 8 rakaat. Itu dosanya. Dosanya mau dibandingkan kayak kita, namun seandainya Imam Syafi'i melakukan hal yang kayak kita murtad sudah hitungannya. Tapi yang kayak kita nih, Allahu Akbar, sholat duha aja amun ingat, amun tekanannya lagi. Biasanya manusia itu kembali kepada Allah dan melakukan ketaatan atau ibadah yang luar biasa. Sudah kena musibah. Jadi dia jalan keluar, ya sudah di atas sajadah menangis. Ya Allah datang lagi. Kenapa? Kenapa harus ada musibah dulu yang memanggilmu, wahai hambaku? Jangan. Kita datang kepada Allah di saat kita bahagia. Manusia, amun didatangi pas ada kehendaknya aja sakal. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita adalah hamba, jangan jadikan Tuhan sebagai hamba. Ya. Kita ini karena kesombongan kita merasa Tuhan kita adalah hamba kita. Waliyadzubillah semuanya. Kita meminta berdoa sama Allah maksa pula luar biasa. Sudah tahu hamba maksa pula. Macam-macam berdoa. Mun kada kawa esok ya Allah minggu ini kita apa ya Allah ya. Bekarasan mengatur Tuhan. Kita ini diatur. Jangan mengatur Tuhan. Ketentuan Allah sungguh lebih indah daripada apa yang kita bayangkan. Ketentuan Allah. Yang kurang keyakinan kita kepada Allah. Seharusnya kita tanyakan lagi, apakah kita ini orang yang beriman ataupun tidak.
keyakinan kita kuatkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Orang pernah terjadi ada orang mengadu kepada gurunya, "Wahai guruku, aku mengadu kepada ladang kami kekeringan. Ladang kami kekeringan." Apa jawaban gurunya? Suruh orang di kampung tuh beristighfar berjamaah. Ada lagi orang yang lain, "Guru, kami ini sudah berkeluarga tapi kada bisa anak, apa banyak juga istighfar." Setiap ada yang datang ke gurunya, jawabannya istighfar, istighfar sampai sangkal orang-orang situ. Kenapa istighfar terus? Tapi dalam Al-Quran disebutkan, "Yursil sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al anhar." Karena orang-orang yang banyak beristighfar, Allah turunkan rahmat untuk dia. Allah baikkan keturunan-keturunan. Banyak-banyak istighfar, banyak manfaatnya beristighfar. Istighfar, astagfirullahaladzim. Amun waktunya atau istighfar yang lebih panjang lagi, astagfirullahil mu'minina wal mu'minat. Baik, doakan orang-orang lain. Jangan jadi pemalas dalam doa. Termasuk tanda-tanda orang yang munafik yang suka mendoakan dirinya sendiri, tidak mendoakan orang mukmin lain. Itu orang munafik. Termasuk tanda-tanda orang munafik. Makanya biasakan kalau doa, ya Allah kesan ulun lawan berataannya. Mujahid Fedra doa itu cukup 3. Pertama, doakan orang tua kita. Kedua, doa berkumpul dengan baginda Nabi. Yang ketiga, hajatnya orang muslimin dan muslimat semua dikabulkan. Karena hajat kita pasti masuk di dalamnya karena kita orang muslim juga. Kita masuk hajat kita. Minta sama Allah, itu aja intinya. Namun sempat lawan Habib Hendra, sempat hidup atau sempat hadir di pengajian. Sidin berdoa kepada Solawas, angkat tangan. Nah, karena memang 3 itu sudah. 3 itu. Rabbi firlana wali abaina wa ummahatina. Pertama. Terus doanya, ya Rabbi wajma'na wa ahbabalna. Terus doanya hajat muslimin muslimat. Sudah, apalagi lama-lama. Orang minta doa itu ya sudah. Karena memang itu doa. Tidak usah lama-lama doa. Kamu sudah dapat intinya apa? Lawas-lawas. Tidak usah didetailkan. Allah lebih tahu apa isi kita. Jangan. Ya Allah, ulun ada kendaraan warna abang ya Allah. Warna abang. CC-nya 120 gini ya Allah. Jangan minta sudah sama Allah. Allah tahu apa keperluan. Allah akan memberikan kepada. Allah yang lebih tahu. Karena Allah yang menciptakan kita, tahu apa keinginan kita. Jangankan apa keinginan kita ke depannya akan jadi seperti apa, Allah tahu. Subhanallah. Hamba tapi seakan-akan dia adalah Tuhan. Mengatur dan mengatur. Waliyadzubillah summa waliyadzubillah. Tapi jangan pernah berputus asa meminta kepada Allah. Dalam syair dikatakan, la tas'alanna bunayya Adam hajatan fasalil ladzi abwabuhu la tujab. Fa inna bunayya Adam hina yus'al fa inna bunayya Adam yus'al yaghdabu wallahu hina la yus'al yaghdab. Jangan pernah sesekali kalian meminta kepada anak Adam, kepada manusia tentang apa yang kau inginkan, hajat yang kau inginkan. Tapi mintalah kepada Allah yang pintunya tidak pernah tertutup. Allah pintunya tidak pernah tertutup. Pintu Allah selalu terbuka bagi mereka yang ingin masuk. Bagi mereka yang ingin masuk. Manusia, namun kita meminta kepada dia satu hal, pasti memberi. Meminta, memberi. Sekali, masih ada senyumnya. 2 kali, masih senyum. 3 kali mulai masam. Ini apalagi bukan keluarga lah. 4 kali, 5 kali. Kamu kira punya baik kamu kah? Itu aja dah. Aku sudah punya kerancakan dah meminta deh. Ujung-ujungnya kayak itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan murka ketika Allah tidak diminta. Allah suka ketika mendengar hambanya meminta. Dan jangan putus asa kalau kita berdoa lawas, ya Allah, kenapa nih setiap ulun berdoa ya kada suah dikabulkan? Apa nih ulun sudah dibenci oleh Allah? Bukan. Contohnya kata ibu daripada Fedra, kata Baba, beliau berkatakan, contoh doa seorang hamba itu sama seperti pengamen. Sama seperti pengamen. Namun ada pengamen datang, suaranya merdu, merusak dunia. Kita ini langsung memberi duit. Tujuannya apa? Biar baalih. Tujuannya apa? Biar baalih, biar lekas baalih. Tapi mun suaranya nyaman. Nah, duduk dulu. Nah, lagu bang lagi, syuting bang lagi. Tambah, kubayarin ya. Gitu. Ketika Allah Subhanahu wa taala suka mendengar aduan-aduan dari hambanya,
Allah suka. Ditunggu. Mun sudah tuntung hanyar bayarannya berkali-kali lipat. Amun pengamen, mun sudah suaranya kadang berdua 500 ini, yang penting balik. Tapi mun sudah suaranya nyaman 5.000, 10.000, ada yang sampai makan ini dulu kita nah. Makanan dulu. Ada yang sampai kayak itu. Bayarannya berkali-kali lipat. Sama Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar aduan daripada hambanya, ketika suka dengan aduan sampai menangis dia meneteskan air matanya, menyesali semua dosa-dosa itu yang Allah berikan kebaikan banyak dan tidak akan pernah menyesal orang yang curhat sama Allah tidak akan menyesal. Dan Allah akan memberikan jalan keluar. Allah memberikan suatu hal terbaik yang mana itu tidak ada diperjualbelikan, yang namanya ketenangan. Orang kalau sudah curhat sama Allah, dapatnya ketenangan. Dan ketenangan ini tidak diperjualbelikan di mana-mana. Jangan dikira orang sugih tenang. Semakin banyak orang berduit, semakin kada tenang. Pikirannya, kayak apa duitku nih? Antara bertambah ataupun kada berkurang. Kayak itu. Tapi ketika dia curhat kepada Allah, jawabannya tenang ya Allah beri. Ketenangan ini yang tidak bisa diperjualbelikan. Ketenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dalam kitab, ketika ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan pertama adalah taubat. Tapi kayak baik ulun ini sudah melakukan gawi maksiat baik, menyesal banget. Menyesal itu termasuk taubat. Menyesal termasuk taubat. Tapi baik tekanannya ulun gawi lagi ya. Namanya manusia, lo hilaf jangan dijadikan alasan. Itu bukan alasan. Tapi ketika seorang terjatuh kepada maksiatan wajar karena dia memang masih manusia, bukan lain. Ketika melakukan kemaksiatan, cepat-cepat beristighfar, astagfirullah, bertaubat, taubat istighfar. Minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala. Jalan pertamanya taubat. Taubat jalan pertama menuju Allah. Bersihkan dulu hati. Banyak-banyak beristighfar. Tapi bukan berarti orang yang kotor tidak boleh kembali. Kembali aja sama Allah. Kembali, istighfar. Karena Allah tidak pilih-pilih hambanya. Bahkan di dalam hadis baginda Nabi mengatakan, Allah lebih bahagia kepada hambanya yang ahli maksiat ketika kembali padanya melebihi kebahagiaannya seorang ibu yang ditinggal bertahun-tahun oleh anaknya. Kebahagiaannya Allah melebihi seorang ibu yang ditinggal oleh anaknya bertahun-tahun. Karena ketika seorang hamba yang ahli maksiat kembali kepada Allah itu sudah benar-benar bersih. Dan kita sebagai manusia jangan pernah merasa lebih baik dari mereka yang ahli maksiat. Jangan. Contoh kecilnya ketika keluar sini melihat jalan ke BJB banyak macam-macam warung di kiri kanan. Jangan kita merasa lebih baik daripada mereka. Jangan kita remehkan mereka. Kita nggak tahu kalau mereka setiap malam menangis menyesali perbuatan mereka. Dan orang-orang seperti itu kayak apa merubahnya. Orang-orang kayak itu jangan diberi nasihat, beri solusi. Orang-orang yang seperti itu, ketika orang sudah terlalu tenggelam dalam permasalahan, dalam maksiat, ketika kita ingin merubahnya jangan dikasih nasihat, tapi dikasih solusi. Karena kebanyakan masalah finansial, masalah keuangan, kita kasih kerjaan. Kalau kita kasih kerjaan, insya Allah mereka berubah. Tapi mau kita, kami jangan kayak ini, kamu tahulah siksa neraka tuh. Siksa neraka itu bukan tentang siksanya. Wah, makin jadi gitu. Dan ketika seseorang berada, jadi untuk menasihati seseorang, untuk memberikan jalan keluar kepada seseorang, lihat orangnya. Dia apa yang dipermasalahkannya, kita bantu permasalahannya, baru kita nasihati. Kalau cuma nasihat aja, takutnya sakit hati orang. Karena ingat, yang keluar dari lisan karena kau ditarik. Itu. Yang keluar dari lisan karena kau ditarik. Mungkin kita ketika menasihatinya, omongan kita betul, memang. Tapi orang sangkal, ada masuk. Ujung-ujungnya apa? Silaturahmi terputus. Tapi bukan berarti berhenti nasihat. Nasihat itu bukan semua yang keluar dari mulut. Nasihat bisa saja dengan tingkah laku. Bisa saja dengan cara yang lain. Nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dalam pembahasannya. Ketika seseorang ingin kembali kepada Allah, jalan pertamanya taubat. Dari semua dosa, taubat dia, menyesali semua apa yang telah ia lakukan di masa lalu ataupun di masa yang akan datang. Bukan berarti ketika kita beristighfar sama Allah,
Ya Allah, ulun minta ampun tentang semua dosa yang telah ulun lakukan dan dosa yang mungkin akan ulun lakukan. Minta sama Allah. Ada doanya ketika orang bermaksiat. Ya Allah, sebagaimana Engkau berikan kenikmatan ketika aku melakukan maksiat, maka jangan Engkau haramkan kenikmatan ketika aku melakukan ketaatan. Itu kalau bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana 'alaihi syai'un min al-madhalim li ahad min khalqihi falyubadir bi adaihi ila arbabiha in amkana wa illa falyatlub al-halal. Kata Imam Ghazali, kata Imam Habib Abdullah Haddad, kalau engkau memiliki sesuatu atau ada sesuatu hal yang telah engkau ambil dari orang lain, maka cepat-cepat untuk dikembalikan. Cepat-cepat untuk dikembalikan. Atau kalau kada kau dikembalikan, minta halal. Minta halal. Misalnya perjalanan masuk ke warung, ke halaman, ke kebunannya orang, mengambil mangganya kah, mengambil apanya kah, minta halalnya. Padahal ulun mengambil ini dia. Amun kada terima orangnya, ulun bayari gitu berapa. Ulun bayari. Minta halalnya. Karena kalau orang kita ngomong apa adanya, orang tuh ya pasti ngasih. Karena di mana-mana minta maaf lebih gampang daripada minta izin. Intinya itu. Minta maaf lebih nyaman daripada minta izin. Minta maaf. Ketika memiliki hak kepada orang lain, minta maaf. Minta halal, minta ridho. Karena fa'illa falyatiham. Fa'inna alladhi takunu dhimmatuhum mudhimmatu bi huquqil haq la yasiru ila al-haq. Karena segala sesuatu yang bersangkut paut kepada orang lain, kepada makhluknya Allah, tidak bisa kita cuma minta maaf sama Allah, nggak bisa. Selesaikan dulu hubungan ini. Karena kalau di dunia nggak selesai, di akhirat nanti akan Allah yang menjadi hakim. Di akhirat. Nggak selesai di dunia, di akhirat menyelesaikan. Dan urusan paling gampang, di dunia paling gampang urusannya. Di dunia. وشرط صحة التوبة صدق الندم على الذنوب مع صحة العزم على ترك العود. Dan syaratnya kata Imam Haddad, syarat sahnya taubat, syarat taubat yang benar, yang pertama sidqun nadam, benar-benar menyesal, ala dzunub atas dosa yang telah dilakukan, ma'a sihhatil azm, dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Itu yang pertama. Berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Ila muddatul umr. Ilaiha muddatul umr. Seumur hidup enggak akan mengulangi lagi. Berjanji. Tapi jangan sampai bernadar, takut tagawi, bayar nadar pula. Janji. Ya Allah, ulun berusaha sekuat tenaga ulun, kada mau menggawinya. Bisa, insyaallah ada jalan keluar. Kalau memang kita benar, karena Allah Subhanahu wa taala melihat kesungguhan kita. Ketika kita sudah benar-benar, Allah mudahkan semuanya. Wa man taba ala syai'in min adz-dzunub wa huwa musirrun 'alaihi aw 'azim al-'ud ilaihi fala taubat. Karena barang siapa yang bertaubat tetapi senantiasa masih melakukan dosa yang sama, enggak ada taubatnya, itu namanya musirrun 'alaihi aw 'azim al-'ud ilaihi. Atau masih taubat tapi masih kayaknya masih digawi lagi, Bang. Masih ada niat untuk menggawi lagi. Itu bukan taubat yang benar. Bukan taubat yang benar yang seperti itu. Wal yakun al-murid 'ala ad-dawam fi ghayat min al-i'tiraf wa at-taqsir 'inda al-qiyam. Dan jadilah engkau sebagai orang yang mana senantiasa dalam keadaan i'tiraf, menyesali perbuatan diri sendiri, mengintrospeksi diri sendiri. Wa bit-taqsir 'ala al-qiyam, dan senantiasa merasa melalaikan waktu-waktu yang telah dilewati. Sebagai seorang yang ingin menuju kepada Allah, pantasnya adabnya seperti itu. Bima yuhibbu alaihi min haqqi rabb, bima yujibu alaihi min haqqi rabb. Karena kita sering melakukan hal-hal lalai tentang kewajiban yang telah Allah tentukan kepada kita. Karena tidak ada yang bisa menjamin kayak kita dari usia balik sampai sekarang kita melakukan sholat 5 waktu full. Pasti ada waktu yang terlewat, ada waktu yang terlalai, ada yang terlepas, ada yang kada digawi sama sekali. Nah, itu yang kita sesali, Kalau memang masih ada yang seperti itu, dibayar sholat qadha. Wa mata hazina 'ala at-taqsir wa inkasara qalbuka min ajlihi falya'lam anna Allah 'indahu yaqul subhanahu ana 'indal munkasir qulubuhum min ajli. Dan ketahuilah, kata Imam Ghazali,
ketika engkau merasa hatimu hancur, ketika engkau merasa paling terpuruk, ketika engkau merasa paling terendah, engkau menghinakan dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa paling terhancur hati. Maka sadarlah di saat itu Allah Subhanahu wa taala berkata dalam hadis qudsinya, "Ana indal munkasirati qulubuhum bi ajli." Aku berada di sisi orang-orang yang hancur hatinya karena aku. Maksud hancur hatinya karena aku adalah mereka yang menyesali semua perbuatan. Mereka yang menyesali semua perbuatannya. Allah berada di sini. Allah berada di sini. Karena memang beda. Ketika air mata ini menetes untuk Allah sama menetes untuk manusia beda rasanya. Ketika menetes untuk manusia cuma di luar, tapi ketika menetes untuk Allah maksudnya sampai ke dalam. Makanya tidak jarang merasa hati kita itu benar-benar hancur. Hati kita benar-benar hancur. Kalau seandainya Allah tampakkan semua dosa kita, kita nggak punya muka sama Allah. Nggak punya muka. Nggak punya muka. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala yang melihat keburukan kita masih menunggu kita bertaubat. Kalau seandainya manusia, orang tua kita saja tahu semua dosa kita, karena biasanya anak menyembunyikan dosa daripada orang tuanya. Kalau seandainya orang tua tahu dosa anaknya, ataupun anak tahu dosa orang tuanya, kita tidak mau menjadi keluarga lagi. Tidak mau menganggap sebagai keluarga, karena suka. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang melihat dosa hamba-Nya, mengetahui semua kekurangan hamba, masih mengharapkan kita. Memang kita ini pantas kalau dikatakan sebagai hamba yang kurang ajar. Tapi karena kekurangan kita itu, karena kurang ajar kita itulah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan merasa lebih baik daripada orang lain. Semua punya masa lalu, semua punya masa lalu. Jangan menghinakan orang lain, jangan pernah menghinakan orang lain. Karena orang itu tidak menginginkan dia menjadi seperti itu. Dia nggak pengen juga melakukan hal itu. Kita nggak bisa milih pengen jadi orang yang mana, kita nggak bisa milih. Allah yang menentukan semua. Jalan takdir sudah ada ketentuannya. Untuk merubah jalan takdir, perbanyak berdoa dan meminta kepada Allah. Doa bisa mengubah jalan takdir. Doa bisa mengubah jalan takdir. Sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.